Katanya aku harus bersyukur karena masih bisa sekolah. Banyak di luar sana yang sekolah tapi tidak bisa sekolah. Sedangkan aku, kata ibu, aku menyanyikan sekolah. Masa sama anak sendiri ibu tega? Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu tidak memaksamu. Kamu bebas berkegiatan apa saja. Tapi jangan lupa belajar. Asal ibu tahu, aku di sekolah kembali bukan karena aku belajar, tapi akan ada sesuatu hal yang berbeda. Asal kamu tahu, ibu percaya padamu. Selama liburan sekolah, aku membaca sejarah ini lebih dari 10 kali membaca terjadi di tanah luar. Banyak pemimpin-pemimpin di negara Amerika Selatan menginginkan pendidikan ini secara paksa. Pada tahun 1904, Bung Karno melakukan kudeta dan menjadi presiden. Pada tahun 1905, Dr. Cesar melakukan kudeta. Emiliano González melakukan kudeta pada tahun 1908. Dan Liberto Manassés Rojas melakukan kudeta pada tahun 1911. Sementara itu, pada tahun 1912, kudeta dilakukan oleh Dr. Edward Kennan. Kemudian, seperti kebiasaan terjadi, kudeta seringkali berkali-kali terjadi. Pada tahun 1921, Dr. Manuel Godra dipaksa mengundurkan diri. Jangan nakal! Jangan nakal! Pada tahun 1926, Muhammad Laban Mansur juga melakukan kudeta. Pada tahun 1927, Felix Paita kudeta. Jenderal Livinio Morinigo kudeta tahun 1940. Pada tahun 1948, Dr. John Naranjo Rodriguez. Jangan nakal! Jangan nakal! Jangan! Pada tahun 1989, kudeta dilakukan oleh Jenderal Andres Rodriguez. Jangan! Tahun ini aku sudah naik kelas 11. Aku rasa aku harus melakukan kudeta. Menggulingkan anak 12 akan ada yang membuktikan siapa yang akan jadi jagoan di kelas ini. Anak kelas 12 harus gerakan sila. Jangan nakal! Sudah ibu bilang, jangan nakal! There's a stranger in the bed. There's a pounding in the head. Glitter all over the ground. People named us in the pool. Smell like a minibar. Teachers passed out in the yard. Mommy's on the barbecue. Listen, you keep the rules. Pictures of last night. Ended up online high school. It's a blacked out blur, but a good picture is cool. Tapi, asal kalian tahu, aku melewatkan liburan Rina kali ini. Tidak terceritakan, tidak terkatakan. Sayangnya juga tidak ditanyakan. Memang kalau liburan Rinanya, kalian bagaimana? Ini liburan, kita bebas kemana saja kan? Iya nih, kita kalau liburan kerjanya makan terus, kita semua jadi gendut nih, lihat. Itu memang sudah dulu sebelum liburan. Wah, kamu pakai kelas barunya kayak SD aja. Kelas pakai kelas baru. Ini hadiah. Aku kan minta dibeliin kok, tapi minta hadiah sama saja. Kalian nggak salah beda. Maksudnya, Aku merasa lebih apa ya? Aku tidak merasa apa-apa. itu sudah masuk kelas. Padahal aku tahu kita jadi merasa lebih tua kan? Itu kita lebih tua karena di sekolah ini sekarang kita punya Adik kelas. Benar juga. Kita sekarang bukan yang paling bagus di sekolah ini. Coba kalian lihat, kan ada tahun lalu kita seperti itu. Dan kalau selanjutnya itu pengalaman dulu. aku tidak akan melupakan perlakuan kakak kelas tahun lalu.
Memang sih, tapi emang enak juga jadi junior, jadi pecundang. Sudah jadi peraturan tidak tertulis. Kalian, para adik kelas, harus tunduk pada kakak kelas. Tidak ada tawar-menawar. Kalian harus cium tangan pada kakak kelas. Ayo. Kalian memang sudah kelewatan, kan sudah tua, buat tanam, sebentar lagi juga keluar dari sekolah ini. Sebentar lagi, nggak salah tuh kami masih 7 tahun di sini. Itu artinya kami masih punya tahun tidak kalian tahu. Iya sih, tapi kalian harus menghadapi ujian akhir. Jangan salah, kami masih cukup pintar untuk menghadapi ujian. Kalian, sepertinya harus masih banyak belajar. Mungkin, tapi bagaimana dengan pacar? Kelas 12 terlalu malas pacaran dengan kalian. Kalian kan manja, anak kecil. Kalau kan, kelas 12 lebih senang pacaran dengan kami. Brian, tentu saja ya, aku sudah mengajari adik-adik ini sopan santun dan kepribadian. Nanti kamu temui aku ya. Bagaimana? Kalian masih belum percaya kalau murid kelas 12 lebih suka pada kami? Tentu saja saatnya. Bagaimanapun kalian sudah kelas 12, sudah saatnya kalian Perhatian semuanya. Bagi para sekolah, saya mengingatkan pada kalian, khususnya murid-murid kelas 12, karena pada tahun ajaran ini, kalian akan menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang bergengsi. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan, ujian. Kalian yang menangguh, minggu depan giliran kalian. Perhatian semua. Linda, Kenapa? Bapak berharap tahun ini sekolah kita lebih banyak mendapatkan prestasi. Kelas 12 sudah akan mulai menyiapkan diri untuk ujian nasional. Jadi, tanggung jawab kalian kelas 11 untuk mewakili sekolah kita di banyak acara. Kamu paham kan, Linda? Paham, Pak. Apa sudah ada acara dalam sekolah lain, Pak? Belum, tapi kita bisa memperkirakan kalau acara-acara rutin tahunan akan tetap berjalan lancar. Untuk itu, kalian juga harus banyak mempersiapkannya. Tapi tentu tidak hanya kita menyiapkan semua ini kan, Pak? Iya, Pak. Biasanya kami hanya terlibat di acara olahraga saja. Sesekali membantu anak-anak musik dan teater memeriahkan suasana. Kami hanya penggembira. Benar begitu, Linda? Benar, Pak. Bapak tahu itu, tapi saya mengatakan hal ini karena akan ada perubahan dengan hal tersebut. Saya akan mencalonkan Linda sebagai ketua OSIS periode mendatang. Dengan begitu, Linda akan banyak mengurusi hal-hal lain juga. Itu kalau saya terpilih. Saya yakin kamu yang akan terpilih. Oh begitu, saya mengundurkan diri saja sebelum bicara orang siapa yang bersedia, Pak. Baiklah, saya tidak memaksa, tapi kamu pikirkan lagi, Linda. Kalau kamu berubah pikiran, hubungi saya. Dan saya yakin kamu akan berubah pikiran. Baik, Pak. Kita lihat nanti. Oh iya, kalian tidak ada masalah dengan kelas 12 kan? Tidak, Pak. Baiklah, saya pergi dulu. Kenapa? Katanya kenapa? Kenapa kamu tertawa tadi? Tidak semua murid di sekolah ini ditawarkan Islam untuk menjadi ketua OSIS. Kalian ingin tahu kenapa? Karena kalau aku menerima tawaran menjadi ketua OSIS, aku tidak punya waktu untuk bekerja dengan bersama kalian di kantin, di sana kerja di Citarum. Jadi aku belum memilih kalian. Tapi itu baru alasan pertama. Alasan semuanya adalah aku akan mengajak kalian untuk menghabiskan kelas 12. Tapi cari nanti ya. Bagaimana kita mengalahkan kelas 12? Percaya deh, karena kelas 12 sekarang sudah tidak punya diri lagi. Ini saat yang tepat untuk mendidik mereka. Kalian pikir, apa kalian tidak bersih? Yang kata-kata sok tua itu makan sampai tidak seperti diri dan tubuh mereka sendiri. Apa kalian mau setiap hari kasih toilet, kami menunggu yang kelas 12 habis? Kalian juga tahu kata kelas yang langsung, yang belajar basket, tugas poli, belajar online, belajar video pendek. Jadi pelajaran kelas 12 tidak
Simpan nomorku, ini aku, Linda. Halo Linda, kamu masih di sana? Iya, Tidak perlu tunggu. aku juga duduk. Oh, aku tahu kamu tidak duduk. Aku tahu dari suaramu. Sedang apa kamu? Dan teman. Aku mengganggu ya. Belum. Kamu lucu dan juga cantik. Kamu besok malam ada acara. Benar dia, aku tidak bisa. Rin, teman-temanmu sudah datang. Iya, Bu. Ibu suruh mereka masuk ya. Iya. Siapa tadi? Ibuku katanya teman-temanku sudah datang. Apa yang mau kamu ucapkan tadi? Yang mana? Sebelum ibumu datang? Aku cuma mau bilang aku tidak bisa. Kenapa? Mama tidak bisa, sudah ya? Kalian pasti semakin banyak tugas sekolahnya kan? Memang tante, tapi kalau dikerjakan bersama kan jadi lebih mudah. Sering-seringlah kemari asal dengan kalian bersama. Aku juga sudah menunggu kalian sama-sama. Sampai 30 ya. Iya, Tante. Jadi kami Masuk. aku harus bimbingan belajar mengenal diri. Aku tidak bisa ikut bersama kalian untuk mengajar kelas 12. Aku tidak punya waktu lagi. Aku akan menjadi ketua adik atau mungkin lebih sibuk. Kamu tidak bisa menawar. Mengawal itu berarti melawan, itu berarti bukan aktif. Lalu, apa rencanamu? Kalau sudah dilakukan, ada dua yang tidak bisa. Kita sudah tidak. Akhirnya, Memang kalau boleh tahu, kamu kan melakukan belajar. jadi sebenarnya kamu sudah tahu lama. Masa baru bilang sekarang. Aku juga baru kenal seperti itu tadi. Kami sepertinya sudah kenal. Sudah kenal. Sebenarnya kita kan sudah belajar kelompok. Aku juga mengalami itu pada ayahku. Tapi katanya belajar kelompok sudah tidak ditangani kelompok. Memang kalau mengikuti dunia belajar, dapat belajar. Tidak juga, kami peluangnya lebih besar. Tapi kalau tidak mau komunikasi, kamu harus bisa ikut kan? Ayahku sudah mengizinkan aku pulang. Aku memang masih bisa mengaji, tapi hanya untuk beristirahat, tidak untuk pengadilan komputer. Maaf ya, Lin. Tidak apa-apa, kan sudah tidak. Aku juga tidak bisa. Masih Bu, Jadi harus dengan belajar. Tapi kita belum akan ujian nasional. bisa juga tahun depan. Perhatian semuanya. Kepala sekolah selalu memperingatkan kita. Tapi itu bukan 12, bukan untuk kita. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian, khususnya murid-murid kelas 12. Iya, itu untuk kelas 12. Karena pada tahun ajaran ini, kalian akan menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang bergengsi. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan, ujian, ujian. Tapi kenapa ibu selalu menyuruh untuk mengikuti bimbingan belajar? Kalian
Dia tidak pesan apa? Tidak ada pesan apa-apa. Dia hanya bilang kamu tunggu saja di sini. Baik, tidak masalah. Helen, dia pasti di sini kan? Dia bilang dia bakalan di sini. Tunggu saja. Maaf sudah menunggu. Maaf juga, ya duduk. Tidak untuk apa-apa, hanya supaya kita ikhlas. Karena aku mau katakan. Bukannya kamu yang mengajak aku ketemu. Ya, tapi kemarin kamu belum ada kita ketemu. Kalau aku ya hanya ingin ketemu. Aku yang khawatir. Aku sudah putus dengan Lutfi. Kenapa? Dia terlalu banyak belajar. Kalian kan mengerjakan 12, berarti dengan hari kerja nasional. Ya, tapi bukan itu. Kesepakatanku dengan Lutfi dulu. Tak jalan. Sekarang terjadi, dia dari tidak lagi mengikat jalan. Aku juga tidak sekolah beda jalan. Tidak kalau dengan aku. Nah, aku memang tidak bisa. Kenapa? Aku juga bisa jawab sekarang. Sudah kita coba dulu. Kenapa dia pergi? Kenapa tidak kamu teruskan? Dia hanya akan membawa perkara beda kita. Tapi bukankah Luffy bakal merasa kalah kalau Brian jalan sama kamu? Brian itu kan terakhir pertarungan ini. Kenapa kamu biarkan dia lepas? Kalau dia yang jadi sampai perkara ini, tapi kalau dia membiarkan ini membawa hal yang lagi. Itu kalau dia menjalannya, sebelumnya kita tidak mengurus dia. Dia hanya membawa perkara kita paham. Tapi Lin, Sudahlah, lebih baik kita memikirkan bagaimana cara yang menambah kelas. Bagaimana dengan dia? tapi kamu lihat sendiri, mereka sepertinya tidak peduli dengan ujian nasional. Toh, mereka masih santai-santai saja. Siapa bilang ini hanya berlalu dari ujian nasional, padahal dia sudah tidak biasa lagi dengan dia. Tidak salah ujian yang lain. Oh ya, kenapa tidak kamu terima? Sebenarnya, ini dia tidak bisa mengatakan senang banget hari sebelumnya. Dia pasti baca di kelas hari itu dan istirahat. Dia kalau harus belajar di sekolah, dia bisa mengerti dari kelas. Perhatian semuanya. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian, khususnya murid-murid kelas 12. Maka pada pelajaran ini, kalian akan menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang bergengsi. Saya sebagai kepala sekolah, kalian mengingatkan, ujian. Kalian jangan senang dulu, tahun depan giliran kalian. Perhatian semuanya. Lina, Ya, ada apa? Bapak berharap tahun ini sekolah kita lebih banyak mendapatkan prestasi. Kelas 12 sudah akan mulai menyiapkan diri untuk ujian nasional. Jadi, tanggung jawab kalian kelas 11 untuk mewakili sekolah kita banyak ada. Kamu paham kan tidak? Enggak. Baiklah, saya pergi dulu. Kamu paham, kamu paham, kamu paham. Jika memang kudeta harus dilakukan, dengan cara bagaimana sebaiknya aku melakukannya? Bukankah kelas 12 memang sudah waktunya untuk tidak lagi membuat anak hati? Bayangkan bagaimana jika kita harus melihat murid-murid yang sudah hampir 3 tahun sekolah ini masih terus-menerus menuntut perhatian dari seluruh sekolah dengan tingkah yang aneh. Menyanyikan lagu ulang tahun di kantin, menyatakan cinta di kantin, membicarakan potongan rambut di kantin, bertukar foto di kantin, pacaran juga di kantin. Bukankah mereka harusnya memang sudah tidak perlu lagi di kantin? Istirahat kelas 11 di kantin, istirahat kelas 12 di perpustakaan, atau tinggal saja di kelas dan meneruskan belajar.
tidak bisa ditawar. Kudeta harus dilakukan apapun caranya, bagaimanapun caranya. Kenapa kamu tidak yakin? Bukannya tidak yakin, tapi menurut semuanya dengan lagi hati-hati. Melakukan hati adalah cara untuk mereka. Tapi kenapa harus di kantin? Nanti adalah mencapai sempurna puasa. Jadi buang sekolah, buang guru, buang sekolah, apalagi kan cuma mandi makan dan menyebutnya. Kamu yakin? Dengan seperti ini Meskipun kita hanya berdua, bisa dilakukan dengan caranya. bagaimana? Kita gunakan yang sudah kita buat. Lihat, Katanya kamu tidak akan menerima anak itu. aku tidak akan menggunakannya. Tapi saja dia selalu seolah menemukan perasaan. Jadi, Mulai besok aku akan mulai sendiri dengan melewati dari sana ke belajar akan ada dan semua akan menjadi kejadian satu. bagaimana kalau dia tidak mau? Nanti mau kecuali tidak dengan hal lain. Memacau. Iya, aku sengaja memberi jawaban kepada dia maka jadi kalau masih mengalaman diri sebagai berdua, dia kan sudah tidak tahu ada seseorang. Kenapa kamu kepikiran? Tidak apa-apa, hanya memikirkan apakah lebih baik kita mencari cara lain, cara cadangan, jika cara ini gagal. Tidak perlu takut, aku punya banyak cadangan, bukan karena aku takut kalah, tapi aku yakin itu banyak cara cadangan untuk manusia yang akan lolos. Mungkin sebaiknya aku pulang lebih dulu. Sampai ketemu besok. Udah deh, pulang aja dulu. Kenapa? Kalian bertengkar. Tidak bu, kalian ketinggalan, mungkin aku panggil dia tidak dengar. Kenapa, Bu? Boleh Ibu bicara? Sekarang kamu sudah kelas 11. Terus, Kamu pantas menjadi ketua OSIS. ibu, kenapa langsung melakukan hal itu? Biasanya kalau sang ibu sedang merawat anaknya, mereka akan berbicara berbicara dulu. Tapi kenapa kamu melakukan berbicara itu? Buat apa? Kamu terlalu pintar untuk diajak bicara bukan, bukan? Kenapa ibu tahu sekolahku lebih aku menjadi ketua OSIS? Kak Iswadi telepon. Apa dia bilang? Seperti yang ingin dibicarakan sekarang. Menurut ibu, kenapa aku tidak mau? Karena kamu tidak mau menjadi ketua OSIS. Kenapa ibu tidak membicarakan itu kepada mereka? Ibu yang melahirkan kamu, ibu cukup tahu kalau kamu tidak ingin. Memang kamu tidak ingin, tidak perlu ada penjelasan. Tapi ini ibu, kamu harus menjelaskan kenapa kamu tidak mau. Mungkin orang lain harus tahu apa alasanmu. Aku sudah menjelaskan kepada mereka apa alasannya. Ya, karena aku tidak mau. Itu adalah alasan yang kuat dan itu tidak perlu menjelaskan lagi. Kamu tahu apa yang membuat ibu? Belajar, Bagus, jangan lupakan itu. Itu apa Helen? dia belum tidak apa-apa, dia pasti akan kembali nanti. Kalau sampai malam dia tidak memanggil, kamu telepon rumahnya. Siapa tahu dia mencari-cari. Halo Helen, kenapa lama sekali? Kakak itu tinggal di sini ya? Kamu sudah mulai datang. Iya, kok tahu? Dari siapa?
saya ingin kamu menjadi ketua OSIS. Saya tidak mau. Kalau begitu ikut saja ujian dengan kelas 12 supaya kamu segera lulus. Kelas 12 usia. Pak, saya tidak mau. Saya masih kelas 11. Jangan nakal. Jangan nakal. Tapi kamu tidak mau menjadi ketua OSIS. Kelas sudah usia. Itu sangat menakutkan dan jangan pernah mikir. Kenapa tidak bisa bilang sama aku? Kenapa kamu mau berhentian? Kenapa kamu menolak? Bukan dia yang jadi kami pertama ini, tapi kemarin untuk segala bukti itulah tandanya kemenangan. Kamu sedang menuntut apa? Dari mana kamu tahu? Sudah ibu bilang. Ujian. Kalian tidak ada masalah dengan kelas 12 kan? Bisa kita coba dulu, dia terlalu banyak belajar. Kamu sudah menuntut apa? Lihat teman-teman sekarang. Kalian jangan senang dulu, tahun depan giliran. Kalian jangan nakal. Kenapa kamu mau berteriak? Kenapa kamu? Bagaimana caranya? Aku harus mengikuti bukan belajar pada tahun ini. Ini sudah waktunya, sudah waktunya. Memang tidak ada yang mudah. Bagi saya bukan itu masalahnya. Secara organisasi itu yang akan menjadi masalahnya. Kalau kamu merasa belum mampu untuk menjadi ketua OSIS, akan ada pelatihan kepemimpinan. Kamu akan diajari banyak hal untuk menjadi ketua OSIS dan mengatur anak buahmu. Bagi saya masalahnya adalah kemauan. Saya merasa saya bukan orang yang tepat. Kemauan bisa dipaksakan. Itulah masalahnya. Saya tidak mau memaksa diri saya sendiri. Dari laporan Pak Iswandi, kamu sangat sukses menjadi koordinator 3 tahun lalu. Itulah sebabnya Pak Iswandi memberi rekomendasi supaya kamu masuk bursa calon ketua OSIS. Tapi itu pemberian, bukan perjuangan. Tidak ada di dunia ini yang merupakan hasil perjuangan. Itu semua hanya pemberian. Kalau orang merasa berhasil mendapatkan sesuatu karena perjuangan, itu pasti hanya perasaannya saja. Yang benar terjadi itu adalah pemberian. Hanya saja terjadi pada waktu yang bersamaan. Itulah sebabnya orang menyebutnya dengan perjuangan. Setidaknya saya menginginkan perjuangan itu dalam hal apapun, dalam arti apapun. Jadi apa yang kamu inginkan? Saya ingin menguasai kantin, toilet, halaman sekolah, halaman motor, dan kamu sendiri lagi. Contoh di sekolah kita. Tapi itu yang pemberontak. Jangan-jangan. Serba! Serba! Perhatian semuanya. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian, khususnya murid-murid kelas 12. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan, ujian, ujian.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 10 Matematika 1. Teman-teman sudah datang. Ibu suruh mereka masuk ya. Siapa tadi? Apa yang mau kamu katakan tadi? Sebelum ibu datang. Apa? Kalian pasti semakin banyak tugas sekolahnya ya. Memang tante, tapi kalau dikerjakan bersama kan jadi lebih mudah. Sering-seringlah kali ada benda belajar bersama. Biar kita minggu kalian jangan salah. Kita tuh selalu ya. Ini kami masuk. Perhatian semuanya. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian, khususnya murid-murid kelas 12. Karena pada tahun ajaran ini, kalian akan menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang bergengsi. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan, ujian.
Kenapa dia pergi? Kenapa dia tidak meneruskan? Dia tidak meneruskan kita. Tapi Tante mungkin bakal merasa kalah kalau Brian jalan sama kamu. Brian itu terakhir pertarungan ini. Mengapa kalau biarkan dia lepas? Bukan dia yang terakhir pertarungan ini. Tapi dia meninggalkan kok kalau dia meninggalkan dia? Dia bawa sekarang. Tapi dia lebih baik kan? Tapi kamu lihat sendiri, mereka sepertinya tidak peduli dengan ujian nasional. Toh mereka masih santai-santai saja. Seperti kamu sendiri yang ada di oh ya, kenapa tidak kamu terima? Perhatian semuanya. Saya kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian, khususnya murid-murid kelas 12, karena pada tahun ajaran ini kalian akan menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi berikutnya. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan kalian. Kalian jangan sampai lupa budaya kalian. Perhatian semuanya. Bapak berharap tahun ini sekolah kita lebih banyak mendapatkan prestasi. Kelas 12 sudah akan mulai menyiapkan diri untuk ujian nasional. Jadi, tanggung jawab kalian kelas 11 untuk mewakili sekolah kita banyak ada. Kamu paham kan, Linda? Baiklah, saya pergi dulu. Kamu paham? Kamu paham? Kamu paham? Jika memang kudeta harus dilakukan, dengan cara bagaimana sebaiknya aku melakukannya? Bukankah kelas 12 memang sudah waktunya untuk tidak lagi membakar di kantin? Bayangkan bagaimana rasanya jika kita harus melihat murid-murid yang sudah hampir 3 tahun sekolah ini masih terus-menerus menuntut perhatian dari seluruh sekolahan dalam bertanya yang aneh. Menyanyikan lagu ulang tahun di kantin, menyatakan cinta di kantin, membicarakan potongan rambut di kantin, bertukar foto di kantin, pacaran juga di kantin. Bukankah mereka seharusnya memang sudah tidak harus lagi di kantin? Istirahat kelas 11 di kantin, istirahat kelas 12 di perpustakaan, atau tinggal saja di kelas dan meneruskan belajar. Tidak bisa ditawar, kudeta harus dilakukan apapun caranya, bagaimanapun caranya.
menjadi ketua OSIS. Saya tidak mau. Kalau begitu itu saja menjadi kelas 12 dan kamu sudah lulus. Kelas 12 ya. Kalau saya tidak mau, saya kan kelas 11. Jangan nakal. Jangan nakal. Tapi kamu tidak mau menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS kan tidak bisa memperhatikan kalian dalam berpikir. Kenapa kamu mau berdiam? Pastian yang jadi topik pertarungan ini. Kami kementerian untuk dalam kita dari yang kemenangan. Kamu sedang siapa? Dari mana kamu tahu? Sudah ibu bilang. Ya, Kalian tidak ada masalah dengan kelas 12 kan? Bisa kita semua dulu, kita terlalu banyak belajar. Kamu sedang silakan. Lihat teman-teman sudah datang. Kalian jangan tenang dulu, teman-teman giliran. Kalian jangan nakal. Kenapa kamu mau berdiam? Kenapa kamu? Bagaimana caranya? Aku harus mengikuti jalan belajar mulai tahun ini. Aku juga. Sudah punya. Memang tidak ada yang mudah. Saya bukan itu masalahnya. Secara organisasi, itu yang akan menjadi masalahnya. Kalau kamu merasa belum mampu untuk menjadi ketua OSIS, akan ada pelatihan kepemimpinan. Kamu akan diajari banyak hal untuk menjadi ketua OSIS dan mengatur anak kamu. Bagi saya masalahnya saya merasa saya kurang adil. Dari laporan Pak Islandi, kamu sangat sukses menjadi koordinator sidang tahunan. Itulah sebabnya Pak Islandi memberi rekomendasi supaya kamu masuk bursa calon ketua OSIS. Itulah masalahnya saya tidak mau memakai diri sendiri. Kemauan bisa dipaksakan. Tapi itu harus pemberian, bukan perjuangan. Tidak ada di dunia ini yang merupakan hasil perjuangan. Itu semua hanya pemberian. Kalau kamu merasa Setidaknya saya menginginkan perjuangan dalam apapun, dalam arti apapun. jadi apa yang kamu inginkan? Saya menguasai ilmu saya sekolah, waktu, dan kalau ada masalah kita, Tapi itu ada pemberontak, jangan-jangan. serbu! Serbu! Perhatian semuanya. Saya sebagai kepala sekolah mengingatkan pada kalian, khususnya murid-murid kelas 12. Sekali lagi, saya sebagai kepala sekolah mengingatkan ujian. Tapi sangat kecil, apa saja yang sudah kamu pelajari selama 2 minggu dengan anak kelas 11? Apa pedulimu? Apa peduliku? Tentu saja aku peduli. Kamu masih mempersiapkan kursusku dan 3 bulan sekolah ini kan? Jadi artinya kamu menyisihkanku. Dan aku harus tahu bagaimana usahanya. Berjalan baik, tidak ada halangan. Yang benar aja, lantas gimana teman-teman yang lainnya? Dia sudah ada urusan lain, jadi tidak punya waktu untuk berbicara kamu. Betapa enaknya punya teman seperti kamu, langsung melindungi yang teman yang menyenangkan. Kalau aku tidak aman seperti itu. Itulah bedanya aku sama kamu. Aku tidak pernah sampai di dalam teman. Benarkah? Masalahnya adalah kamu tidak akan berjalan sendiri jika masih berteman. Hei, jangan baik-baik. Jangan baik-baik. Aku
Tapi aku akan melakukan jika kamu sanggup melakukan yang dulu aku tidak aku lakukan. Jika melakukan cara ini, pada saat kamu bersama dengan seseorang, pada saat itu juga kamu siap meninggalkan, kamu siap memiliki itu supaya tertinggi dari orang kedua. Jika kamu sampai melakukan itu, baru aku akan melakukan. Kita harus siap tidak sendiri. Tapi kenapa kamu katakan ini padaku? Bagaimanapun, aku akan pergi dari sekolah ini. Mungkin benar apa yang dikatakan kepala sekolah, tidak ada perjuangan itu semua pemberian. Kalaupun ada keberhasilan, itu pasti waktunya bersamaan dengan pemberian. Tidak ada perjuangan itu semua pemberian. Ini bukan perjuangan, ini pemberian. Jangan nakal, sudah ibu bilang. Mungkin juga benar apa kata Siti, kita tidak akan terkalahkan karena aku juga tidak memperjuangkan sesuatu. Mengalami itu jangan ada ketika justru aku melakukannya. Benar, pada saat kita sekolah untuk bekerja sama dengan orang lain, pada saat itu juga kita harus siap untuk bekerja sama sendiri. Kita harus siap ditinggalkan, sudah ibu bilang. Kita harus siap ditinggalkan, kita harus siap bekerja sendiri. Teman-teman sudah datang, sudah saya masuk. Ayo masuk, sudah saya kemarin. Ayo masuk, ayo kita belajar bersama. Sudah kan? Sudah selesai? Silakan langsung